Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 14 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar pengalaman Yakub boleh menjadi bagian kami untuk mempersiapkan hidup kami di masa yang akhir ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 14 Mei tahun 2022 berjudul Pertobatan Yakub. Ayatnya terdapat dalam Hosea pasal 12 ayat 5-6. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Yakub bergumul dengan malaikat dan menang. Melalui kerendahan hati, pertobatan dan penyerahan diri, manusia yang berdosa ini telah menang terhadap pemerintah surga. Ia meneguhkan pegangannya terhadap janji-janji Allah, dan hati dari kasih yang tidak terbatas itu tidak dapat menolak permohonan orang yang berdosa itu. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 228. Namun demikian, sejarah hidup Yakub adalah satu jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang telah ditipu ke dalam dosa, tetapi telah kembali kepadanya dengan pertobatan yang sejati. Adalah dengan penyerahan diri dan iman yang teguh bahwa Yakub telah memperoleh apa yang ia telah gagal untuk memperolehnya dengan cara bergumul di dalam kekuatannya sendiri. Dengan demikian, Allah telah mengajar hamba-Nya bahwa hanya kuasa dan anugerah ilahi saja yang dapat memberikan berkat yang diinginkannya itu. Demikian pula akan jadi dengan mereka yang hidup di dalam zaman akhir. Apabila bahaya-bahaya mengelilingi mereka dan rasa putus asa mencekam jiwa mereka, mereka harus bergantung hanya kepada jasa-jasa penebusan itu. Dengan diri kita sendiri kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam keadaan kita yang tidak berdaya dan tidak layak, kita harus berharap di dalam jasa-jasa Juru Selamat yang telah tersalib dan telah bangkit lagi. Tidak seorang pun akan binasa bila mana mereka berbuat hal ini. Catatan yang panjang dan gelap tentang segala kejahatan kita ada di hadapan mata Allah. Catatan itu lengkap. Tidak ada satupun dari pelanggaran-pelanggaran kita yang terlupakan. Tetapi Ia yang telah mendengar seruan daripada hamba-Nya di zaman dulu itu akan mendengar doa yang disertai iman, dan Ia akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Ia telah berjanji dan Ia akan menggenapi firman-Nya itu. Yakub telah beroleh kemenangan oleh karena ia mempunyai ketabahan dan tekad. Pengalamannya itu menyaksikan kuasa dari doa yang tekun. Sekaranglah waktunya di mana kita harus mempelajari doa yang menang dan iman yang tidak pernah menyerah. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 232. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat.
Dari kehidupan Yakub, sedikitnya ada dua hal yang penting kita pelajari, khususnya sebagaimana yang renungan hari ini nyatakan. Yang pertama adalah tentang dosa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 153 paragraf 2. Namun demikian, sejarah hidup Yakub adalah satu jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang telah ditipu ke dalam dosa, tetapi telah kembali kepadanya dengan pertobatan yang sejati. Allah tidak membiarkan orang-orang berdosa begitu saja, tetapi meskipun demikian, orang berdosa tersebut harus mau kembali kepada Allah dan mengakui dosa-dosanya. Sebab ada orang yang tidak mau akui dosa-dosanya. Bapa Kita Peduli halaman 202 paragraf 2 berkata, semua orang yang berusaha membuat alasan atau menyembunyikan dosa-dosanya dan membiarkannya tetap ada dalam catatan buku sorga, tidak diakui dan tidak diampuni, akan dikalahkan oleh iblis. Inilah pentingnya mengakui dosa dan memohon pengampunan. Karena jika tidak mengakuinya dan tidak menerima pengampunan, maka kita akan dikalahkan oleh iblis. Nyonya White ada gunakan istilah tidak diakui dan tidak diampuni, atau unconfessed and unforgiven. Apakah makna dari unconfessed dan unforgiven ini? Kita baca penjelasannya dalam manuskrip 114 tahun 1897 paragraf 6. Dikatakan, tidak seorang pun akan mendapatkan jalan masuk ke sorga dengan dosa-dosa mereka yang tidak diakui dan tidak diampuni. Unconfessed and unforgiven. Karenanya penting sekali saudaraku dalam Tuhan untuk kita mengakui dosa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Apalagi pesan dari dosa yang tidak diakui dan tidak diampuni ini? Kita baca dalam Love Under Fire halaman 250 paragraf 6. Dikatakan di sana, dalam berurusan dengan Yakub, Tuhan menunjukkan bahwa Ia tidak akan mentolerir kejahatan. Setan akan mengalahkan semua orang yang memaafkan atau menyembunyikan dosa-dosa mereka dan membiarkan mereka tetap berada di dalam kitab-kitab sorga, tidak diakui dan tidak diampuni. Semakin terhormat posisi yang mereka pegang, semakin yakin kemenangan musuh mereka. Mereka yang menunda persiapan mereka tidak bisa mendapatkannya di masa kesusahan atau di waktu kemudian. Kasus mereka tidak ada harapan. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, betapa pentingnya kita mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Allah. Sebab jika kita tidak akui dan memohon ampun sekarang, maka saat tiba masa kesusahan, sebagaimana yang Yakub alami, kita tidak akan mendapatkan kemenangan atas musuh. Kita tidak mempunyai harapan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Allah. Yakub, dia tidak sembunyikan dosa-dosanya. Dia akui dan berjuang untuk terima pengampunan. Dia tidak mau lepaskan Yesus sebelum Yesus memberkati dia. Bagaimana dengan kita? Kemudian yang kedua tentang berdoa. Tentang berdoa, Bapa Kita Peduli halaman 202 paragraf 1 menyatakan, kalau saja Yakub sebelumnya tidak menyesali dosanya memperoleh hak kesulungan dengan cara menipu, maka Allah tentu tidak mau mendengar doanya dan memelihara hidupnya dengan penuh rahmat. Ada hubungan antara mengakui dosa-dosa dengan doa kita. Allah tidak mau mendengar Yakub jika dia tidak mengakui dosa-dosanya. Namun tidak, Yakub akui dosa-dosanya dan karenanya doanya didengar oleh Allah. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church halaman 326 paragraf 5 yang berbunyi, dengan doa dan pengakuan dosa, kita harus membersihkan jalan raya Raja. Saat kita melakukan ini, kuasa Roh akan datang kepada kita. Kita membutuhkan energi Pentakosta. Hal ini akan datang karena Tuhan telah berjanji untuk mengirimkan Roh-Nya sebagai kuasa yang mengalahkan segalanya.
Melalui berdoa dan mengakui dosa, kita memberikan jalan kepada kehadiran Kristus, Sang Raja, oleh kehadiran Roh-Nya, yang adalah kuasa yang mengalahkan segalanya. Dalam Kristus ada kemenangan. Itulah yang dialami oleh para murid pada hari Pentakosta, itulah juga pengalaman Yakub di sungai Yabok. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu Fajar halaman 153 paragraf 3. Yakub telah beroleh kemenangan oleh karena ia mempunyai ketabahan dan tekad. Pengalamannya itu menyaksikan kuasa dari doa yang tekun. Kita perlu berdoa seperti Yakub, akui dosa dan berdoa dengan tekun. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami dan alami? Karena From Eternity Past halaman 130 paragraf 4 berkata, pengalaman Yakub pada malam pergumulan dan kesengsaraan itu melambangkan pencobaan yang harus dilalui umat Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah pentingnya kita memahami pengalaman Yakub dan mengalaminya, khususnya mengakui dosa dan doa yang tekun. Kejadian 32 ayat 28 berkata, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kemenangan kita bukan karena talenta dan pendidikan, bukan karena kekayaan atau disukai oleh manusia. Nyonya White katakan, tetapi melalui ketekunan kita dalam berdoa, menghadap hadirat Allah dan dengan iman bersungguh-sungguh berpegang teguh pada tangan kuasa yang amat kuat itu. Yakub tidak mau lepaskan tangan Yesus sebelum Yesus memberkati dia. Itulah yang Yakub lakukan dan dia menang. Itu juga yang kita perlu hidupkan mulai dari sekarang, agar kita juga menang. Dalam Yesus kemenangan pasti, sebab Dia telah kalahkan dunia dan kuasa-kuasanya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita mengakui dosa dan memohon pengampunan, serta bertekun dalam doa sebagaimana Yakub. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini melalui pengalaman Yakub. Dia seorang yang mau mengakui dosa, memohon pengampunan dari Allah, dan berdoa dengan tekun. Dan kiranya hal ini boleh menjadi bagian hidup kami masing-masing. Kami mau datang kepadamu ya Bapa, melalui anak-Mu yang tunggal, mengakui dosa-dosa kami, memohon pengampunan, dan berdoa dengan tekun, agar bila mana tiba nanti masa kesusahan, kami masih mempunyai harapan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami, itulah kuasa yang mengubahkan hidup kami. Beserta kami ya Yesus sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.